Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Menjalani Liku Hidup dengan Tuhan. Jika kita melihat sebuah peta, jarang sekali ada jalan yang benar-benar lurus dari titik awal ke titik tujuan. Selalu ada belokan, bahkan tikungan tajam yang tidak terduga. Demikianlah hidup kita. Kita sering berharap jalan yang mulus, namun Tuhan mengizinkan liku-liku itu ada. Hidup ini seumpama perjalanan. Ada banyak aspek dalam kehidupan kita, baik itu roh, jiwa, tubuh, dan sosial, yang semuanya mengalami perubahan atau pertumbuhan. Dan pertumbuhan rohani kita dimulai sejak lahir baru sampai kita pulang ke rumah Bapa atau saat Yesus datang kedua kali. Dan perjalanan hidup kita ini melewati tahap demi tahap. Mari kita sama-sama belajar dari bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menjadi contoh dan pelajaran bagi perjalanan iman atau hidup orang Kristen. Apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, dua sisi kehidupan. Ada Marah, ada Elim. Diceritakan dalam Keluaran 15 ayat 23 ketika bangsa Israel sampai di Marah yang airnya pahit, dan ketika mereka melanjutkan perjalanan sampai di Elim, ada 12 sumber mata air di sana. Seperti dua sisi mata uang yang menggambarkan dua sisi kehidupan. Ada duka dan ada suka, ada tawa dan tangis, ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Kita butuh kedua sisi hidup ini. Jangan menginginkan hidup yang datar-datar saja tanpa masalah. Dalam dunia medis, garis datar dalam monitor jantung itu berarti tidak ada kehidupan. Israel harus berjalan terus, tidak berhenti di Marah, tidak berhenti di Elim, sekalipun di situ menyenangkan. Kecenderungan kita adalah puas dengan keadaan yang nyaman dan marah ketika Tuhan membawa kita pada pengalaman baru yang menyakitkan. Karena Marah atau Elim itu bukan tujuan akhir. Ada orang yang patah ketika di Marah, tapi lupa daratan ketika di Elim. Kesadaran bahwa hidup ini ada dua sisi akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak larut dalam duka, tidak lupa diri, tidak sombong, lebih siap menghadapi apapun, bijaksana, dan tidak mudah goyah, tidak kecewa, dan tidak patah semangat. Karena di balik Marah selalu ada Elim. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Tuhan memimpin bukan berarti bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah berjanji kita akan bebas dari masalah, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat berada di Marah yang pahit, itu bukan berarti Tuhan salah jalan atau Tuhan tidak ada. Tuhan memberi masalah bukan supaya kita bermasalah. Tuhan akan membawa ke tujuannya. Apa itu tujuannya? Yaitu supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman baru sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Tujuan Tuhan juga untuk membuat kita makin cakap dengan melatih kita bisa keluar dari masalah. Tuhan sedang melatih otot iman kita agar kita tidak manja dan menjadi pribadi yang tangguh. Masalah harus disikapi dengan benar. Masalah bisa menjadikan orang ragu akan Tuhan. Mengapa bisa ragu? Yang pertama karena mereka lupa pertolongan Tuhan yang lalu. Israel baru saja keluar dari Mesir dengan cara yang spektakuler, dengan Tuhan membelah laut. Mereka lupa hal itu sehingga masalah yang lebih kecil membuat mereka meragukan Tuhan. Masalah bisa menjadikan orang ragu akan Tuhan karena mereka tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Tuhan bisa diandalkan. Tuhan bersedia dan menyediakan dirinya untuk diandalkan tanpa syarat, hanya dengan percaya. Mengandalkan Tuhan artinya mempercayai Tuhan untuk mengambil alih kendali atas masalah dan menyelesaikannya.
Mengandalkan Tuhan artinya juga mempercayai karakter dan kuasa-Nya, bukan pada keadaan. Mengandalkan Tuhan diwujudkan dengan berseru kepada Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 25, di situ Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dalam Keluaran 17 ayat 4 juga dituliskan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan itu diwujudkan dengan berseru kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti diam berpangku tangan. Musa mengambil kayu untuk dilempar ke air yang pahit. Musa mengambil tongkat dan memukul batu. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita juga harus ada sesuatu yang dilakukan, bukan hanya diam saja. Yang keempat yang bisa kita pelajari adalah Tuhan menolong dengan caranya yang kreatif. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Di Mara, Tuhan memakai sebatang kayu. Artinya Tuhan bisa menolong dengan memanfaatkan apa saja yang ada. Di Horeb, Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu. Di Meriba, Tuhan menyuruh Musa berbicara pada gunung batu. Mari kita jangan membatasi Tuhan dengan pikiran yang negatif. Mari kita jangan batasi Tuhan dengan meraka-raka pertolongannya menurut cara dan kehendak kita sendiri. Seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan yang spektakuler. Padahal Tuhan terkadang menolong kita dengan memakai cara yang sederhana dan umum. Oleh sebab itu, mari kita berhenti mendikte Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kemudian bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah atau kesulitan? Yang pertama, mari kita menyadari bahwa masalah atau kesulitan itu adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan izinkan agar kita belajar tentang hidup dan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita belajar untuk bersyukur selalu dalam segala hal, karena bersungut-sungut tidak akan menolong, malah bisa mencelakakan orang lain. Yang kedua, mari kita mempercayai Tuhan dan jangan batasi Tuhan, bahwa selalu ada jalan bagi Tuhan untuk menolong umatnya, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk berseru kepada Tuhan dan melakukan perintah-Nya, di mana ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan iman ditunjukkan dalam ketaatan pada Tuhan. Biarlah renungan ini bisa menguatkan setiap kita. Mungkin kita sedang mengalami liku-liku hidup itu, tapi percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Dan mari kita terus berseru pada Tuhan dan melakukan perintah-Nya dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.